Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh ibu-ibu guru PTSD 163 yang mana pada hari ini dapat membantu saya dalam kegiatan menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah PTSD 163. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kegiatan siang hari ini kita diberikan keadaan sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di KPPS. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat beliaulah kita dapat hadir di sini, karena berkat beliaulah kita dituntun dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, ucapan terima kasih kepada ibu guru semuanya yang dapat hadir dalam acara kegiatan siang hari ini. Langsung saja di sini saya akan menerangkan tentang menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah PTSD 163 Gresik, di mana saya membuat konsep inti budaya positif. Di sini terdapat 7 materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu benar-benar berpusat pada siswa atau student center learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kita nyanyi, masih semangat ibu-ibu? Supaya semangat kita tepuk semangat ya, semangat baru. Bisa ya ibu-ibu ya, kalau nggak bisa saya kasihkan contoh sebentar. Tepuk semangat baru. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung. Ding ding ding, dang dang dang, dung dung dung. Se, ah ah ah, ma, ah ah ah, ngat, ah ah ah.
kebinekaan global, di mana anak itu dapat mengetahui keseluruhan tentang kegiatan pembelajaran baik di lingkungannya maupun secara luas. Yang ketiga yaitu bergotong royong antara anak yang satu dengan yang lain, saling membantu. Terus kreatif, kita harus berusaha menciptakan kreativitas yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi kita tidak boleh memaksa, melainkan kita harus menuntut anak dalam mengeluarkan kreativitasnya. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Kita berharap agar anak itu bisa memunculkan kreativitas yang ada di dalam dirinya sehingga kegiatan pembelajaran dapat berpusat pada anak dan dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya terakhir yaitu mandiri. Anak-anak diusahakan dapat melaksanakan sendiri, mandiri, tanpa menyontek atau tanpa melihat hasil kerja orang lain. Baik Ibu, demikian tadi presentasi untuk kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Ibu ada pertanyaan. Ya, Bu Sulis, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara Pak untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah pada di SDN? Terima kasih Bu Sulis atas pertanyaannya yang sangat bagus dan sangat cara untuk menerapkan budaya positif yang ada di UPD SDN 163 Gresik, yaitu kita budayakan yang pertama ketika datang ke sekolah, guru-guru itu berbaris di depan. Nah, kita upayakan yang pertama yaitu senyum. Jadi meskipun kita memperoleh masalah atau dapat masalah dari rumah, kita buang jauh-jauh. Kita di depan anak-anak harus tetap tersenyum. Yang kedua yaitu kita salam dulu. Selamat pagi Bu, assalamualaikum, ya Bu Inge, ya Bu Talita. Seperti itu kita salam. Setelah senyum salam. Jadi anak itu akan terlihat diperhatikan oleh gurunya. Guruku senyum sama aku. Oh, guruku nyapa aku berarti sayang sama aku, seperti itu. Yang ketiga yaitu saling Bu, untuk mempererat budaya positif baik di sekolah maupun di rumah. Kita biasakan saling. Jadi salingnya juga tidak boleh asal-asalan. Misalkan ada anak yang saling kok di depan batuk seperti ini, maka kita ingatkan kalau saling jangan seperti itu nah. Kalau saling itu dicium yang benar. Supaya apa? Supaya berkah dan barokah, ilmunya bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang ketiga. Berikutnya yaitu yang keempat, yaitu dengan cara berbicara yang santun, baik kita itu di dalam kelas, istirahat, pelajaran, pulang sekolah, di jalan, kita ucapkan kata-kata yang sopan. Tidak boleh mengucapkan kata yang lain. Misalkan namanya Siti dipanggil Siti, tidak boleh. Atau nama-nama yang lain tidak boleh. Harus tetap namanya, tidak boleh diselimut-selimutkan. Seperti itu. Berikutnya yaitu santun dengan memberikan contoh. Kita di depannya itu memberikan contoh. Tidak usah jauh-jauh Ibu ya. Di dalam kelas misal ada sampah, ayo nak coba dilihat di bawah bakunya ada sampah tidak. Kalau ada sampah tolong ayo dipungut. Jadi kelas akan terlihat bersih terus seperti itu. Mungkin penjelasan saya seperti itu mungkin sudah cukup atau kurang. Nah, demikian tadi presentasi dari saya tentang budaya positif yang ada di sekolah UPD SDN 163 Gresik. Semoga dapat menginspirasi dan dapat terlaksana sampai kapanpun dan supaya sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu?
didorong dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi tanpa memberikan imbalan apapun dan timbul dari dalam diri anak sendiri. Tujuan dari budaya positif yaitu menanamkan motivasi pada peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Manfaat dari disiplin positif ini dapat membuat anak semakin percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki sehingga sikap menghadapi tantangan di masa yang akan datang dapat membentuk karakter anak yang berempati, sopan dan saling menghormati. Jadi budaya positif ini harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Agar anak itu bisa percaya diri dengan dirinya sendiri dan menimbulkan empati, rasa toleransi terhadap temannya tanpa harus kita arahkan. Jadi dia sudah bisa mengetahuinya dan sudah bisa melaksanakannya. Berikutnya yaitu dapat menumbuhkan saling menghormati antara yang tua dengan yang muda dengan sesama, dan yang muda dengan yang lebih muda lagi. Berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Dari kegiatan budaya positif ini dapat menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu pasti ingin mencapai tujuan yang baik. Tidak mungkin seseorang itu menginginkan yang jelek. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang saya rasa penting untuk ditanamkan pada seorang murid ketika ia di dalam kelas ataupun di sekolah ataupun di rumah, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana ini hubungannya antara sang pencipta, antara manusia dan sang pencipta, antara manusia dengan manusianya sendiri, yaitu qablu minan nas qablu minallah. Berikutnya yaitu mandiri. Jadi anak itu dilatih untuk mandiri agar tidak tergantung kepada orang lain. Kreatif, dapat menumbuhkan kreativitas yang ada di dalam diri anak, serta bernalar kritis, yaitu dapat menanggapi semua kegiatan, semua tetangga, semua pengetahuan baik di dalam maupun menyeluruh. Gotong royong dan berkebinekaan, selalu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri atau individu. Karena semua karakter dalam profil mengajar Pancasila ini wajib dimiliki oleh semua murid dalam kegiatan belajar merdeka. Lanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir yaitu penguasaan. Di mana bertahan hidup, semua manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Setiap manusia untuk bertahan hidup maka harus bekerja agar dapat mencukupi kebutuhannya. Begitu juga dengan seorang murid, dari rumah ke sekolah kita berikan bekal. Untuk apa bekal itu? Agar dia dapat bertahan hidup di sekolah, supaya kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar, tidak dalam keadaan perut kosong yang sehingga pada saat mempelajari pelajaran dari gurunya dia tidak berpikir untuk makan, melainkan untuk menerima pelajaran. Yang kedua yaitu kasih sayang. Setiap manusia membutuhkan kasih sayang, lebih-lebih seorang murid. Seorang anak kecil pasti membutuhkan kasih sayang. Kalau di rumah anak-anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalau di sekolah mereka membutuhkan kasih sayang dari bapak dan ibu gurunya. Contohnya seperti apa? Ketika menghadapi anak sedang mengalami masalah
sehingga anak itu merasa diperhatikan, merasa disayangi, tidak diacuhkan. Jadi anak merasa senang. Berikutnya kebebasan. Anak juga membutuhkan rasa bebas, rasa ingin tahu, tapi kebebasan di sini jangan disalahartikan bebas sebebas-bebasnya. Jadi bebas, tetap kita tarik ulur kalau memang membutuhkan bantuan kita, maka kita tarik. Kalau sekiranya anak itu sudah tidak apa-apa melakukan sendiri, maka kita bebaskan. Dari anak-anak itu kita bayangkan sebagai layang-layang. Jadi kita tarik ulur. Sekiranya butuh perhatian kita, butuh bantuan kita, maka kita tarik. Sekiranya sudah apa-apa ini bisa melakukan sendiri, maka kita lepaskan. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Agar tidak terjadi kebablasan sampai ke pergaulan bebas atau semacamnya. Berikutnya yaitu kesenangan. Seorang anak, seorang manusia, lebih-lebih anak itu pasti butuh kesenangan tersendiri karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Jadi biarkan mereka bersenang-senang dengan dunianya, tapi tetap kita batasi. Jika pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, maka harus konsentrasi. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka kita lakukan dengan serius tapi santai, tidak terlalu serius terus. Ada kalanya kita serius, ada kalanya kita santai, ada kalanya kita humoris, gembira, tertawa dan lain sebagainya. Jadi anak itu merasa senang, tidak tertekan. Kalau anak merasa tertekan, maka pelajarannya akan diberikan oleh bapak ibu guru tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran. Yang terakhir yaitu penguasaan. Anak itu menginginkan menguasai semua hal yang ingin dilihat atau yang ingin dilakukan. Semuanya pengen. Nah, karena untuk semuanya pengen, maka kita harus lihat kebutuhan anak itu tersebut. Dari kebutuhan dasar manusia ini biasanya yang lebih mendasar yaitu kasih sayang, bertahan hidup dan kebebasan itu lebih menonjol karena untuk menghadapi kehidupan yang semakin zaman semakin zaman itu semakin berat karena kita itu di era globalisasi, di era zaman IT, maka anak itu harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi, maka akan terjerumus pada kebebasan. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia ini dirumuskan oleh Dwight Dozen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai motivasi perilaku manusia sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama nilai intrinsik dan yang kedua nilai ekstrinsik, di mana nilai intrinsik motivasi itu datang dari dalam sebagai sesuatu yang bisa bersifat positif maupun negatif. Meski bukan sesuatu yang mudah untuk dipupuk dan diterapkan pada seorang, maka motivasi intrinsik ini dapat bertahan lebih lama karena dilakukan setiap hari kontinu terus-menerus, tumbuh dari dalam diri bukan dipaksa. Berikut ini contoh motivasi intrinsik, di mana motivasi ini termasuk kompetensi kreatif, berprestasi, perilaku dan fisiologi yang ada di dalam diri murid. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu
demi diri mereka sendiri. Keinginan tersebut dimulai dari perasaan terhadap pencapaian, tekanan, kepuasan, tenggang waktu, dan lain sebagainya. Nilai ekstrinsik dengan intrinsik itu bertahannya lebih lama dari nilai intrinsik karena tumbuh dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar, jadi mudah untuk terhapus. Berikutnya yaitu posisi kontrol, di mana posisi kontrol di sini terbagi menjadi 5. Posisi kontrol ini harus diterapkan oleh seorang guru ketika dalam pencapaian pembelajaran. Ketika di dalam kelas, guru harus bisa bersifat sebagai pendukung, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Jadi seorang guru harus bisa menempatkan kelima posisi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Berikutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah di sini saya membuat gambar anak semangat, gambar anak yang cemberut, yaitu merasa bersalah kepada seorang gurunya. Di mana rasa bersalah ini dijelaskan guru itu menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin ketergantungan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru itu menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru tersebut sehingga tumbuh rasa bersalah di dalam diri. Contohnya, ibu sangat kecewa pada kamu karena anak ini sering terlambat berangkat ke sekolah. Karena sering terlambat, akhirnya guru mengatakan seperti itu supaya apa? Supaya anak itu merasa bersalah, tidak diulangi lagi. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Seperti itu juga bisa. Yang ketiga, bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Jadi anak itu akan lebih berpikir jauh ke depan. Kalau membayangkan bagaimana jika orang tuanya pasti dia akan dapat masalah dan dimarahi oleh orang tuanya. Yang kedua yaitu sebagai pemantau. Di sini saya menggambarkan seperti kalau bahasa Jawanya itu kekel. Nah, di sini penjelasannya guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensinya. Di mana di sini tuh guru tidak mau tahu. Yang dia tahu karena dia melanggar, karena bersalah, maka anak harus diberikan hukuman sesuai dengan konsekuensi yang ada. Yang kedua yaitu menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi pemantau itu dilihat setiap hari dan dicatat. Oh, anak ini mengalami ini beberapa kali, bukan hanya sekali. Gitu. Jadi ada buktinya. Yang ketiga, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran setelah dilihat dicatat, akhirnya diberikan konsekuensi. Peraturan apa yang telah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Jadi ditanyakan kepada anak juga. Jadi anak itu bisa menjawab apa yang telah dia lakukan dan konsekuensi apa yang harus dia tanggung. Berikutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini guru percaya bahwa cara dia itu yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini biasanya sering dilakukan oleh guru PJOK yang sering menghukum anak datang terlambat langsung dihukum lari mengelilingi lapangan tanpa menghiraukan alasan yang didapat atau alasan yang dilakukan oleh seorang anak. Berikutnya yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi rendah, suara ramah untuk mengontrol murid. Guru
dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka. Contoh, ayo belajarlah dengan Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ibu memaafkan dan bantu bersikap baik ya. Jadi kita itu terhadap anak bersikap seperti teman. Kalau kita bersikap seperti teman, anak lebih enjoy dan mudah menerima pelajaran dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Dan yang terakhir, ini adalah posisi kontrol yang paling kuat atau yang paling utama. Tapi untuk mencapai posisi kontrol yang terakhir ini, guru harus mempunyai ekstra sabar. Sabarnya di atas kesabaran dewa. Kenapa nggak dibilang seperti itu? Karena seorang manajer ini harus punya sabar yang ekstra, di mana guru itu mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dilihat dulu satu persatu, dicatat, tidak langsung memberikan hukuman. Jadi ekstra sabar, gurunya harus lebih sabar. Berikutnya, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ditanya, kita menggunakan segitiga restitusi seperti itu, ditanya, cari alasannya, cari permasalahannya, baru kemudian mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini merdeka bebas, tapi bebas dalam artian seperti yang tadi, yaitu kita tarik ulur. Yang berikutnya, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini kemarin. Seperti itu, karena ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dengan murid. Jadi murid itu akan tumbuh dari dirinya sendiri, apa kesalahannya, apa konsekuensinya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menekan atau menuntut murid. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana miskonsepsi tentang teori kontrol ini ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi anak kalau dikritik biasanya ada yang semakin leleh, ada yang seperti itu, ada juga yang pikirannya positif. Dengan kritikan maka rasa bersalahnya mampu menguatkan karakternya sehingga karakternya menjadi lebih baik. Berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal tidak semua seperti itu benar. Orang tua itu tidak boleh memaksa, apalagi di kurikulum merdeka ini orang dewasa tidak boleh memaksa, melainkan menuntut anak untuk menumbuhkan bakat dan minatnya tersebut. Berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Itu benar. Kalau positif, kegiatan yang positif itu pasti bermanfaat untuk anak. Berikutnya yaitu mengontrol murid. Jadi semua itu bisa mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh seorang murid. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon ini tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi ini perlawanan ya, pandangan tentang dunia, di mana stimulus respon realitas kebutuhan itu menganggap semuanya sama. Kebalikannya kalau teori kontrol, kebutuhan manusia itu jelas berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Anak yang satu dengan anak yang lain juga beda kebutuhannya. Berikutnya, semua orang itu melihat hal yang sama kalau dilihat dari stimulus respon. Tapi kalau dilihat dari teori kontrol, setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita dalam mendidik anak tidak boleh disamaratakan. Jadi harus kita pilah-pilah. Yang berikutnya, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut stimulus respon, kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak boleh
tidak boleh. Jadi kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Lanjut, stimulus respon. Perilaku buruk itu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal tidak semua perilaku buruk itu salah. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Karena setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, jika menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Kalau menurut stimulus respon, kalau teori kontrol enggak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, berikutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus, kalau teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Berikutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan atau gagal. Lawannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di dalam teori kontrol itu tidak boleh memaksakan, melainkan harus ada kolaborasi atau kerjasama antara anak yang satu dengan yang lain, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau stimulus respon, kalau teori kontrol, model berpikirnya menang gitu, selalu berpikir positif. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya, kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah gurunya. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah guru dan murid. Dan yang melaksanakan itu guru dan murid, bukan hanya murid saja. Karena yang membuat bersama-sama, ya harus kita laksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas adalah sepakat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, meminta siswa untuk menuliskan keyakinan, di mana guru tersebut akan memberikan selembar kertas pada seluruh siswa. Yang kedua, membahas keyakinan yang telah ditulis, ditempelkan. Memilah-milah keyakinan kelas, mana yang sama ya diambil satu, nggak usah ditulis semuanya. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat positif. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus dimulai dari kalimat positif. Contoh, tidak boleh ada kata-kata tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Yang benar, membuang sampah di tempat sampah, seperti itu. Tidak boleh datang terlambat, melainkan disiplin. Dan menyepakati kesepakatan dalam kelas dengan cara anak-anak diajak menandatangani kegiatan kesepakatan kelas. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka itu lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi ini dimulai dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Contoh, kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas yang pertama, tidak apa-apa berbuat salah. Ini contoh kasus seorang siswa yang selalu membolos. Karena di sini di sekolah saya, di kelas saya itu ada anak yang sering membolos. Ketika dinasihati, maka besoknya tidak akan masuk sekolah. Bukan tambah sekup itu, bukan, tapi malah down, malah malas untuk sekolah. Yang kedua, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, bisa menyelesaikan diri. Jadi anak itu bisa timbul dari dirinya itu untuk semakin maju dan tidak melakukan kesalahan. Tujuannya apa dari menstabilkan identitas ini?
yang sukses atau menjadi hal atau anak yang lebih baik. Yang kedua yaitu validasi tindakan, di mana semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol ini pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contohnya bagaimana kalimatnya? Contohnya, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari menjadi anak yang malah ditantang. Berikutnya, kamu pasti bisa, kamu pasti punya alasan. Pasti kamu melakukan hal itu, ditanya lagi semakin dalam. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi pertama dijelekkan, akhirnya dibaikkan seperti itu. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kontrol. Dari yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kontrol, di mana menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkahku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh, ketika melakukan kesalahan, maka kita tanya apa sih nilai-nilai yang sudah kita buat, apa nilai-nilai yang sudah kamu langgar, seperti itu. Apa sih nilai-nilai yang kita telah sepakati bersama? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti apa sih gambaran kelas kamu yang ideal? Seperti itu. Nggak boleh, atau nama-namanya nggak boleh, harus tetap namanya, tidak boleh diselimut-selimutkan seperti itu. Berikutnya yaitu santun dengan memberikan contoh. Kita di depannya itu memberikan contoh, tidak usah jauh-jauh ibu ya. Di dalam kelas bisa ada sampah, ayo nak coba lihat di bawah bangkunya ada sampah tidak? Kalau ada sampah tolong dipungut. Jadi kelas akan terlihat bersih terus seperti itu. Mungkin penjelasan saya seperti itu mungkin sudah cukup atau kurang. Nah, demikian tadi presentasi dari saya tentang budaya positif yang ada di Sekolah UPTN 163 Gresik. Semoga dapat menginspirasi dan dapat terlaksana sampai kapanpun dan supaya sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lebih baik. Contoh, Musibah punya keyakinan kelas misal. Keyakinan kelas itu yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Contohnya apa? Misal, Musibah jadi murid. Saya berharap di kelas ini, bersih. Berarti menjaga kebersihan. Oh, di sini ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Caranya bagaimana ya kelasnya, keyakinan kelasnya? Saling menghormati. Itu namanya kalimat positif. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan kalimat positif. Kalau tidak boleh membuang kalimat, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu berarti diganti dengan kalimat apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, pintar, membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh. Nanti apa yang kalian inginkan? Kalian tulis 1/1. Di mana? Nanti ibu kasih kertas satu-satu. Namanya kertas post-it. Di mana kertas ini nanti bisa ditempel. Satu orang dapat satu dan menuliskan satu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas nanti kalau sudah tersusun, kita sepakati dan akan kita laksanakan bersama-sama. Setuju? Setuju. Iya. Oke, ibu bagikan kertasnya ya. Nanti ditulis
Lanjut. Wis ngene langsung terakhir ngono ya. Aku kesuwen. Yo kesuwen. Jadi gak usah tulis. Suwen, nanda tangan lan ngene ngentekno waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tanyani Suma dari kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Dewi Asifal Kartini dari kelas 4A. Saya Samira Paula Aliadi dari kelas 4A. Saya Khaira Ini Bayu Janita dari 4A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Balaji dari kelas 4A. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas hari ini? Saya sangat senang karena kelas akan menjadi lebih nyaman. Saya sangat senang sekali. Saya sangat bahagia. Saya sangat senang sekali karena di sini. Saya sangat bahagia. Apakah menurut kamu pembuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Iya Bu, sangat penting sekali. Iya Bu, sangat penting sekali. Iya Bu, sangat penting. Iya. Iya. Menurut kamu, mengapa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting? Dengan keyakinan kelas akan menjadi lebih disiplin. Dengan keyakinan kelas akan menjadi tertib. Akan menjadi nyaman. Akan tertib. Ya, Siva silakan masuk. Ya Bu. Silakan duduk. Apa kamu tahu kenapa Siva dipanggil oleh ibu ke sini? Ya Bu. Ibu dengar dari laporan guru piket bahwasannya kamu kemarin datang terlambat ke sekolah. Iya Bu. Terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Siva, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Siva, ayo kita cari solusinya bersama-sama ya. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Nah, kalau kamu datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak untuk kamu Siva? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu yang saya tahu. Disiplin adalah salah satu kunci untuk sukses Bu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi cepat selesai, tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Maka begitulah pentingnya disiplin yang kamu sebut salah satu kunci untuk sukses tadi. Iya Bu, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah Bu. Ya Siva, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Siva, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat
orang pasti pernah berbuat salah. Bu Siva juga pernah berbuat salah, tapi kamu tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Iya, tahu Bu. Kamu pasti punya alasannya mengapa kamu melakukan hal itu. Ya kan Tiara? Iya Bu. Boleh tidak Bu Siva mengetahui alasannya? Saya terbiasa membuang sampah sembarang Bu, karena terkadang saya membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampahnya jauh dari jangkauan saya Bu. Menurut kamu membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar Bu. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama kemarin? Ingat Bu Guru? Apa? Coba sebutkan Tiara. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu tadi? Tidak sesuai Bu. Kamu bilang tadi terbiasa buang sampah sembarangan. Bagaimana kamu akan mengatasi kebiasaan burukmu itu, Tiara? Saya akan membuang sampah pada tempat sampah Bu. Yakin? Kamu bisa melakukan hal itu, Tiara? Yakin Bu. Baiklah, Tiara. Kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Bu Siva berharap kamu bisa bertanggung jawab, berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Baik Bu, saya akan bertanggung jawab dan menjaga komitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Baiklah Tiara, saya hargai keputusan kamu untuk memperbaiki kesalahanmu tadi. Sekarang kamu boleh kembali